Halo, saya Hendriana Mefrenanda, NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas jawaban dari ujian tengah semester, yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Nah, baik, berikut soal dan jawabannya. Yang pertama, baiklah, yang pertama itu ada soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Nah, yang dimaksud dengan perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku manusia yang bekerja di organisasi. Dengan demikian, ruang lingkup perilaku organisasi pada dasarnya adalah integrasi dari tiga konsep atau studi perilaku yang masing-masingnya adalah perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kelompok. Nah, perilaku organisasi sendiri adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari tingkah laku manusia atau perilaku manusia dalam suatu organisasi, baik manusia dalam kapasitasnya sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok, serta hubungan antara manusia dan variabel yang relevan dengan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, baik, yang kedua di sini ada soal, yaitu jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama, Robin dan Judges, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektivitasan suatu organisasi. Nah, yang kedua, yaitu Toha, mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Lalu selanjutnya, yang ketiga ini menurut Handoko mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Nah, yang keempat di sini ada menurut Mullin mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan juga pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Lalu selanjutnya ada yang ke-5, menurut George dan Jones mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Dan yang keenam, menurut Gordon mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang atau memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Lalu yang ketujuh di sini menurut Greenberg dan Baron mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Lalu selanjutnya soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Nah, tujuan mempelajari perilaku organisasi yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian di dalam lingkungan organisasi. Nah, memahami perilaku yang terjadi di dalam lingkungan organisasi.
Nah, lalu salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalkan teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Lalu, untuk tujuan berikutnya, membantu kita dalam menjelaskan, memprediksikan, mengontrol perilaku manusia. Tujuan yang paling kontroversial adalah menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seorang individu. Manajemen sumber daya manusia membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategi organisasi. Selain itu, tim manajemen SDM yang efisien dapat memberi perusahaan keunggulan dan daya persaingan mereka. Lalu yang keenam nih ada sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan. Kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Nah, lalu yang kedua ini ada manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhannya yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Lalu yang ketiga di sini ada orang berpikir tentang masa depan. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Lalu yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Lalu yang kelima di sini ada seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi suatu hal atau sesuatu hal. Dan yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja atau sebaliknya. Nah, lalu selanjutnya ada yang ketujuh. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Lalu yang kedua ini ada struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Nah, lalu soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitasan pelaksanaan tugas. Lalu yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektivitasannya. Lalu yang ketiga,
pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Lalu yang keempat, di sini ada pendekatan sistem, di mana terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan, para manajer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar, sehingga memerlukan analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Lalu yang ke-9, soal yang ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Baik, menurut saya nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Lalu yang ke-10, soal yang ke-10 ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membantu perilaku individu. Lalu soal yang ke-11, yaitu jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu, serta berikan contoh dalam penjelasannya. Yang pertama, setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Nah, nilai mempunyai peran penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilaku, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan dari perbuatan seseorang. Yang ke-12 ada soal apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi. Jelaskan menurut saya. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Lalu yang ke-13, di sini ada soal sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, poin yang pertama ada cacat kognitif, di mana di sini fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Lalu yang kedua ada kemampuan fisik dan cacat tubuh, mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim saya membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada kesehatan mental, di mana kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia. Tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan. Perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan, keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi.
Lalu yang keempat, poin yang keempat ini ada keanekaragaman saraf, di mana seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Nah, lalu perbedaan ini dapat mencakup yang berlebar. Lalu selanjutnya ada yang kelima, poin yang kelima, yaitu di mana perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Nah, perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang penting untuk dikenali. Lalu yang keenam, ada poin keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. Lalu poin yang ketujuh, poin yang terakhir, latar belakang budaya, di mana di sini ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Dan lalu yang keempat, soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelum ujian tengah semester perilaku organisasi. Nah, yang pertama melakukan record bab 1, melakukan record bab 2, melakukan record bab 3 dan 4. Nah, baik, cukup sekian kiranya dari saya. Kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.